Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik. Terima kasih ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah tetap kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu kita masih diberikan pada hari ini kesempatan, kesehatan, dan banyak sekali nikmat yang kita rasakan pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan yaitu proses belajar mengajar dalam keadaan online ya. Kemudian yang kedua adalah saya ajak yang muslim dan muslimah, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar nanti kita mengharapkan syafaatnya ataupun pertolongan nanti di yaumil akhirat. Kemudian yang ketiga adalah saya ajak bersama semua kita yang ada di kelas ini, tentunya kita tetap istiqomah ataupun tetap bersemangat dalam berbuat sesuatu yang baik ya. Kita yakin dan kita percaya bahwa yang kita buat ya, yang kita usahakan dengan tujuan-tujuan yang positif, maka nanti mempunyai nilai kebaikan yang bisa dirasakan nanti untuk kepentingan bersama. Jadi untuk itu teman-teman semua yang ada di kelas ini ya, tetap bersinergi ya, dengan tujuan ya kita mengembangkan produktivitas ya, ataupun kita ingin berinovasi ya, artinya berusaha melakukan sesuatu yang baik ya. Kadangkala tidak sesuai ya, tidak sesuai keluar dari jurusan. Misalnya kita jurusan TI, ternyata kita membuat inovasi yang luar dari jurusan ini, ternyata itu tidak ada masalah sih. Yang penting ya ada manfaatnya bagi masyarakat, itu dia. Jadi teman-teman semua ya, belajarlah dengan baik ya, belajarlah dengan baik supaya nanti menuai hasil yang baik juga. Jadi untuk itu kepada teman-teman semua yang ada di kelas ini ya, mari tetap bersemangat dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan pernah mundur ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Tentunya adalah kalau kita lihat silabus ya, yaitu membahas ataupun ya melihat apa-apa saja nanti aplikasi, apa-apa saja nanti mesin virtual ya, ataupun katakanlah sistem operasi virtualisasi yang cocok digunakan ataupun yang paling direkomendasikan ketika nanti kita ingin membangun sebuah sistem informasi ataupun infrastruktur di tempat itu ya. Jadi yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke macam-macam virtualisasi, saya ingin melihat kepada Anda di sini udah saya desain ya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, ini kalau kita lihat ini, yang ini sebenarnya ini adalah app. Ini dari bawah kalau kita lihat hardware, operation system, application ya. Nah, kalau dilihat ini ya, sepertinya ini adalah arsitektur ya, ini tradisional ya. Ini mungkin yang lama ini. Tradisional arsitektur ya. Jadi ini adalah tradisional arsitektur. Kemudian kalau kita lihat dari bawah, mulai dari bawah nih ya, dia dari hardware ya, dari hardware, kemudian nanti sampai ke operation system, kemudian juga application ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari bawah ini ya, hardware-nya itu ada ya, hardware-nya itu ada, kemudian hardware-nya ada, kemudian di dalam hardware itu ada operation systemnya ya. Ini ada operation systemnya. Jadi kemudian di dalam operation system itu tentunya itu adalah ada aplikasi ya. Jadi
aplikasinya pasti ada, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita kaitkan dengan ini apa namanya, virtualisasi, ini tidak termasuk ya. Makanya ini namanya adalah traditional arsitektur. Mungkin ini pada umumnya katakanlah misalnya yang kita gunakan di sistem di laptop kita ya. Jadi misalnya kita punya laptop, kemudian ini hardware-nya ya. Kita punya laptop, kemudian ini adalah hardware-nya, laptopnya ya. Misalnya ini adalah kita kategorikan laptop ya, ataupun komputer. Kemudian di dalam komputer itu ada sistem operasinya. Katakanlah sistem operasinya misalnya adalah Windows ya. Misalnya Windows 10 ya. Itu adalah sistem operasinya. Kemudian di dalam operation sistemnya itu ada sebuah aplikasi ya. Aplikasi itu misalnya berupa Office ya, dan berbagai yang kita butuhkan di dalamnya. Nah, ini adalah traditional arsitektur ya. Nah, artinya hanya bisa digunakan untuk ya mungkin untuk kebutuhan yang mengacu kepada yang kita butuhkan gitu ya. Apa-apa saja nanti di dalam hardware itu ataupun dalam sistem operasi itu aplikasi yang kita gunakan. Jadi ini sifatnya itu adalah individu ya, ataupun misalnya ya apa namanya, prepaid ya, artinya kita milik sendiri gitu ya. Jadi istilahnya kita punya laptop pribadi ataupun komputer pribadi, maka kitalah yang mengcustomize di dalamnya apa-apa saja aplikasinya. Nah, jadi ini kalau tradisional. Kemudian kalau kita lihat di sampingnya ini ya, ada namanya pertama ya. Jadi sebenarnya ini adalah pengembangan ya. Jadi yang ini adalah sebenarnya ini adalah pengembangan. Nah, ini dia. Jadi yang apanya ini ya. Sorry. Jadi apa? Oke, sorry ya. Jadi sebenarnya ini dulu pada awalnya baru dikembangin menjadi seperti ini ya. Saya cek dulu ada yang masuk. Oke, baik. Jadi yang kedua kalau kita lihat ini adalah ini yang pertama adalah hardware. Kita lihat dari bawah juga ya. Ini adalah ada hardware ya. Oke. Kemudian apa namanya? Kemudian di sini ada namanya virtualization layer. Jadi di sini ada virtualization layer. Oke. Ya. Kemudian ya, di sini ada, kalau kita lihat ini ada OS ya. Operation system ya. Kemudian juga ini ada operation system ya. Ini juga ada operation system. Oke. Nah, kemudian di atasnya itu adalah ada application. Ya, ini juga ada application, ini juga ada application. Nah, yang berbeda di sini tentunya adalah kita lihat di bagian yang ini ya. Kalau dilihat ini dia perbedaannya ya. Ini ya, di ini bagiannya itulah di atas. Jadi dia di sini sebenarnya OS. Kemudian ada yang namanya virtualisasi ya. Jadi virtualization layer ini ya, karena ada virtualization layer ini, maka ini kita kategorikan dalam kategori ataupun kelompok inilah namanya virtual ya. Virtual architecture. Jadi ini adalah virtual architecture. Nah, kemudian diturunkan dari virtual architecture ini ya, kita mendapatkan hasil seperti ini ya. Jadi virtualization layer ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini juga. Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya kalau diturunkan nanti hasilnya ini, kalau dilihat hypervisor yang tipe yang pertama ya. Jadi hypervisor itu apa? Mungkin kita bisa lihat di Google ya. Oke ya. Coba saya lihat di sini. Ini dia. Jadi kalau hypervisor ini, oke.
Nah, ini dia hypervisor ya. Oke. Nah, ini. Nah, jadi kalau hypervisor itu dialah nanti yang menjalankan ya, yang menjalankan nanti ataupun dialah yang nanti sebagai nanti yang menjalankan OS image daripada sistem operasi yang mau kita gunakan ya. Jadi itu di hypervisor dialah nanti yang menjalankannya. Jadi kalau lihat di sini ya, persistent layer itu, nah itu hypervisornya. Nah di sini nanti dia makin apa namanya dipersempit. Kamu pakai hypervisor apa gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari definisinya ya, ini dia definisinya kalau kita lihat seperti ya. Ini dia kalau ini hardware ya, ini hardware, ini hypervisor, ini ada OS-nya. Kalau misalnya kita lihat definisinya seperti ini ya, ini dia sejenis emulator adalah perangkat lunak komputer ya, firmware atau perangkat keras yang membuat dan menjalankan mesin virtual. Komputer tempat hypervisor menjalankan satu atau lebih mesin ya virtual disebut mesin host. Jadi dia kemudian ya, ini adalah hypervisor jenis emulator. Jadi dia adalah sebuah emulator yang akan menjalankan nanti OS ini gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah hypervisor. Kemudian ini adalah hardware. Kemudian ini adalah hypervisornya. Kemudian ini adalah OS-nya ya. Kemudian juga setelah OS di sini ada juga tingkatannya application. Kemudian juga di sini ada OS. Selanjutnya ini adalah ada OS ya. Di atasnya tentu adalah application. Nah, jadi perhatian kita sini adalah yang paling menarik adalah kalau kita bandingkan misalnya tadi ini adalah traditional architecture, kemudian ini adalah virtual architecture. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat semua sudah divirtualkan gitu ya. Jadi hypervisornya itu membuat satu mesin virtual, dalamnya salah satu adalah ini ada OS misalnya. Jadi OS itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Apakah misalnya menggunakan Windows ya, atau misalnya OS ini menggunakan Linux ya. Linux, atau juga yang nanti OS yang di sini adalah menggunakan Mac ya, Macintosh ya. Jadi makanya ya kalau misalnya di sini terpisah nih. Jadi kalau sistem operasinya adalah Windows, maka dia menggunakan aplikasi-aplikasinya Windows. Tapi kalau misalnya dia menggunakan sistem operasinya misalnya Linux, maka dia juga menggunakan aplikasi Linux. Jadi ketika kita menggunakan virtual architecture seperti yang kita gunakan, yang kita lihat kita petakan seperti ini, maka ya memberikan sebenarnya kemudahan gitu ya, ataupun misalnya lebih efisien kalau misalnya kita lihat dari dari sisi ekonomisnya gitu ya. Nah ini mungkin adalah tipe yang pertama, yaitu hyper ya. Jadi ini adalah hypervisor ataupun emulator tipe 1 ya. Nah, kemudian juga di sini ada juga tipe 2 ya. Ya. Oke. Ini dia. Ini yang pertama, kemudian juga ini nanti yang kedua ya. Perbedaannya mungkin kalau kita lihat di apa ya? Ini yang kedua. Nih. Jadi ini yang kedua. Ini saya besarin. Oke. Ini hardware, tetap juga ada hardware-nya. Nah, kalau misalnya tidak ada hardware-nya, maka ya tak bisa kita gunakan. Oke. Nah, kemudian ini operation system ya. Ini di sini ada operation systemnya. Dia ada hardware, kemudian kita install operation system di dalamnya, ya kan? Oke. Kemudian saya ya. Ini ada operation system. Kemudian juga di sini ada hypervisor. Oke. Baik ya.
Nah, selanjutnya di dalam hypervisor ini ya, yang tadi dia di perbandingan di sini hanya hardware ya, hanya hardware-nya. Oke. Di sini ada OS sama yang di samping ini ada sama. Kemudian juga di sini ada OS ya. Kemudian juga ini ada OS. Nah, jadi aplikasinya tetap ada. Nah, jadi yang menarik yang di dua ini udah ada hardware-nya, kemudian operation sistemnya ada, kemudian di dalam operation sistemnya itu ada hypervisor, kemudian juga di sini ada OS-nya. Nah, ini juga ada OS-nya. Ini tipe yang kemana? Ini tipe yang kedua. Nah, kalau misalnya kita lihat ini ya, kalau misalnya kita lihat ini ya, perbandingannya yang di sini gimana ya? Ini pakai operation system ya kan, kemudian ini langsung hypervisornya. Jadi di sini kita install dulu namanya. Kalau misalnya di sini ada, misalnya kita punya Windows, misalnya laptop kita mau kita jadikan sebagai apa namanya, sebagai mau kita virtualkan, berarti kita install dulu misalnya operation systemnya, misalnya di sini kita menggunakan Windows ya kan, ataupun Linux. Kemudian nanti setelah itu kita install hypervisornya. Hypervisornya menggunakan apa? Ini misalnya menggunakan VirtualBox ya. Jadi layaknya seperti kita ataupun kita menginstal VirtualBox di laptop kita. Jadi ini mungkin yang cocok untuk di apa kita ya, di perangkat kita ataupun di laptop kita. Pernah kita kemarin membuat sebuah menjalankan sebuah salah satu aplikasi ataupun software cloud ya, tentunya itu adalah software Nextcloud. Kalau kita lihat skemanya seperti ini ya, ada hardware, kemudian operation system, hypervisornya itu adalah VirtualBox, kemudian yang kita buat itu ada inilah host-hostnya ya. Nah, tentunya ya apa-apa saja yang menarik di sini ya. Kalau kita lihat misalnya di apa namanya, yang paling yang paling direkomendasikan gitu ya, yang paling dianjurkan ataupun sebaiknya kita milih yang mana ya sih yang paling cocok. Jadi Anda ya, kita ini harus jeli memilihnya. Kalau misalnya kita milih yang ini, maka ini menggunakan aplikasi yang mana ataupun software virtualisasi yang mana gitu ya. Jadi kita sebenarnya hanya untuk mengerahkan ke sana supaya kita itu tidak keliru dalam memilih sebuah apa namanya, software ya, untuk menjalankan mesin-mesin virtual di dalamnya. Nah, tentunya kalau yang pertama ini, hypervisor pertama ini kita langsung menginstal sebuah hypervisor di dalamnya. Nah, makanya yang cocok ini di sini adalah, kalau dilihat adalah menggunakan Proxmox ya. Kemudian ada juga Proxmox. Kemudian juga ada lagi ya. Jadi kalau kita lihat sih ya, yang paling direkomendasikan itu salah satunya adalah di sini ya, firmware ya. Tapi yang paling cocok ini adalah Proxmox ya. Di bagian tipe hypervisor yang pertama yaitu menggunakan ini Proxmox. Kemudian nanti yang kedua adalah kita menggunakan OpenStack ya. Kemudian juga ada yang menggunakan kalau yang ini adalah tipe yang kedua nanti, yaitu VirtualBox ya. Ini juga firmware itu biasanya dia apa namanya, di tipe hypervisor yang kedua ya. Jadi kalau yang ini ya, ini adalah tipe hypervisor kedua. Itu tipe yang kedua tadi. Nah, jadi sebenarnya ada juga tipe-tipe yang apa namanya, tipe yang langsung diinstal di dalam sebuah server itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Proxmox yang ini dia ini ya, ini apanya, alamat websitenya. Oke. Kemudian kalau misalnya OpenStack yang ini dia. Jadi OpenStack ini juga Linux ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di arsitekturnya seperti ini ya. OpenStack ya. Ini juga kita bisa melakukan apa namanya, share network and storage resource ya. Oke, kemudian inilah apa namanya, app-nya ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di dalamnya. Jadi sangat
komplit kalau kita lihat dari peta daripada OpenStack ini. Nah, jadi apa namanya, ini langsung ya, ini langsung diinstal. Kalau OpenStack ini langsung diinstal ke dalam hardware-nya. Jadi dia langsung lapisan yang paling bawah ya. Jadi OpenStack ini langsung di dalam hardware ini. Jadi nanti di dalam hardware ini ada beberapa yang kita buat lagi, yang kita create, yaitu virtual machine yang kita gunakan ya, sesuai dengan selera kita ataupun sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kita jalankan, apakah dia sistem operasinya berbasis Windows ataupun berbasis Linux ya. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya, lihat dari tadi sini tadi ya, misalnya yang ini yang pertama ini adalah berarti kita langsung ya menginstal ya ataupun memasang sistem operasi di dalamnya gitu ya. Sistem operasi dalamnya katakanlah tadi menggunakan Proxmox. Jadi dia nggak langsung nggak diantarai oleh sistem operasi di dalamnya. Seperti misalnya di laptop ini ya. Laptop ini juga bisa digunakan untuk sebagai server gitu ya. Tetapi ya kita harus menginstal yang namanya VirtualBox. Seperti ini saya install di laptop ini, ada namanya Oracle VM VirtualBox. Jadi VirtualBox inilah nanti yang digunakan ya untuk menjalankan virtual machine yang akan menjalankan sebuah aplikasi di dalamnya ya, tergantung kebutuhan pengguna ya. Apakah nanti kita ingin menjalankan sistem berbasis web yang servernya di dalam Linux, maka karena laptop ini adalah sistem operasinya Windows ya, karena ini adalah Windows, maka saya membutuhkan yang namanya VirtualBox untuk menjalankan sebuah sistem operasi di dalamnya ya, sesuai yang kita akan jalankan ya. Jadi apa namanya, kalau kita lihat tadi mapping link di sini ya, maka kehadiran daripada virtual architecture ini ya sangat memberikan kemudahan bagi kita. Walaupun sistem operasi kita itu misalnya ya, walaupun sistem operasi kita itu misalnya Windows ataupun Linux misalnya, jadi bisa kita jalankan beberapa host di dalamnya. Nah, jadi tentunya ini adalah memberikan sebuah kemudahan kepada ya yang bergiat ataupun misalnya yang apa namanya, yang ingin menjalankan aplikasinya di cloud ya. Jadi seperti itu dia. Nah, misalnya ini adalah yang berjalan di sini gitu ya. Jadi kalau ini adalah tipe yang kedua tadi, itu kalau kita lihat tadi tipe yang kedua, yang pertama adalah apa namanya, ada hardware ya, lapisan yang paling bawah dari hardware. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi ya. Kemudian yang ketiga adalah hypervisor ya, hypervisor. Kemudian lagi baru dalam hypervisor ini ada namanya OS ya, ada OS. Kemudian di dalam OS ini ada aplikasi. Jadi ini dia OS-nya tadi adalah sistem, ini Windows-nya, ini saya menggunakan Windows ya. Kemudian hypervisornya saya menggunakan VirtualBox ya. Kemudian dalam VirtualBox itu saya menjalankan beberapa sistem operasi, ada MikroTik ya, ada Ubuntu ya, ada Proxmox ya. Jadi itu dia tipe yang kedua. Nah, kalau misalnya tipe yang pertama tadi, contohnya yang ini adalah kita langsung menginstal sistem operasi di dalamnya. Misalnya ini udah saya install di dalam sebuah server, misalnya ini. Nah, ini kalau misalnya dilihat ya, ini adalah host ya. Ini adalah host ya. Jadi ini adalah beberapa virtual machine yang dibuat di dalam apa namanya, di dalam sistem operasi Proxmox ini ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari apa namanya, kita klik ini misalnya, ini adalah host, kemudian juga di sini dijelaskan ya hardware yang digunakan oleh ya PM yang ID 100 ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah PM yang ada di dalam sistem operasi Proxmox. Jadi sangat banyak. Nah, itu dia ya. Jadi paling direkomendasikan ya, yang urutan yang pertama yaitu masih menggunakan Proxmox ya.
Kemudian juga urutan yang kedua itu adalah menggunakan OpenStack ya. Kemudian juga ada lagi namanya Libre ya, Libre virtual ya. Oke, ini bisa juga digunakan, ini virtualisasi API ya. Kayaknya ini juga oke ya. Tapi paling cocok memang paling apa namanya masih Proxmox sih menurut saya. Kemudian juga OpenStack ya. Itu kalau misalnya untuk tipe apa namanya hypervisor yang pertama. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu bisa menggunakan ini Oracle. Kemudian juga bisa menggunakan ini tadi, dalam Oracle itu kan ada namanya VirtualBox ya. Kemudian juga yang ini VMware. Cuman VMware ini rasanya agak berat ya. Jadi ini tipe yang cocok digunakan adalah untuk tipe yang kedua tadi, yaitu sesuai dengan skema yang kita gambarkan ini ya. Jadi bisa kita pilih ya sesuai dengan kebutuhan hardware kita. Kalau misalnya hardware-nya ya yang biasa-biasa aja, mendingan deh pakai yang VirtualBox ya. Kalau VirtualBox itu ya dia lebih ringan sebenarnya. Jadi kepada teman-teman semua bisa dimanfaatkan aplikasi-aplikasi ataupun software yang bisa digunakan untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang kita butuhkan gitu ya. Jadi lebih dari satu sistem operasi yang akan kita jalankan nantinya. Jadi boleh Anda ya memilih yang ini ya, boleh juga memilih yang ini. Nah, kalau misalnya apa namanya hardware-nya itu adalah memang cukup besar, maka kita gunakan yang ini. Dan ini langsung kita install. Kita install langsung hypervisor-nya di dalamnya. Contohnya itu kita langsung boot ya. Langsung kita boot apa namanya? Kita bootable ya. Kita bootable OS-nya ke dalam hardware ini ya. Jadi nanti dia langsung menjadi sebuah hypervisor di dalamnya. Tetapi kalau misalnya hanya ya seperti misalnya hanya untuk praktek gitu ya, hanya untuk praktek, mungkin seperti inilah dia. Boleh kita gunakan ya, kita punya hardware, kita punya laptop ya, yang ini biasanya speknya itu adalah spek pribadi lah ya, ya spek minimal lah ya, minimal ini. Artinya kalau dibandingkan dengan ini mungkin ya kayaknya ini max ya, max. Artinya server lah gitu ya. Lebih cocoknya di ini memang dia kalau kita lihat langsung kita install, kita langsung buat ya, kita install langsung menggunakan OS iMac ataupun iMac OS servernya langsung menggunakan Proxmox ataupun misalnya menggunakan apa namanya software yang sejenisnya gitu ya, ataupun sistem operasi sejenisnya untuk menjalankan OS ataupun mesin-mesin virtual di dalamnya. Kemudian kalau misalnya yang ini ya kadang ya paling RAM-nya 2 GB gitu, misalkan laptop kita. Jadi cocoknya ini mungkin lebih direkomendasikan ya, lebih cocok itu yaitu menggunakan VirtualBox. VirtualBox. Kemudian kalau misalnya mau lebih apa lagi bisa menggunakan VMware. Jadi kalau misalnya kita itu nggak pengen ya langsung dirubah sistem operasi laptop kita itu misalnya pakai Proxmox, jangan ya, karena mungkin kita menggunakan desktop lebih mudah untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita. Jadi ya tidak dianjurkan kita nginstallnya langsung, kita langsung install misalnya sini hypervisor langsung, tidak. Tetapi di jambetan juga menggunakan sistem operasi yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya Windows ya, Linux gitu ya. Setelah itu nanti kita install hypervisor sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah Oke, baik ya. Kalau misalnya ya mengacu kepada ini tadi, sudah tahu kita perbandingannya dan kita tahu di sini apa yang ditambah dan apa yang dikurangi gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah yang ini ya, yang 3 bagian ini. Pada dasarnya adalah yang 3 bagian ini ya. Karena banyak sekali apa namanya dorongan dari luar ya. Bagaimana kalau misalnya mau dijalankan sistem operasi yang berbeda ataupun aplikasi yang berbeda, tetapi mau dijalankan di sini tidak bisa gitu ya, maka hadirlah ya, maka dibuatlah ya, ada temuan-temuan baru, ada namanya aplikasi hypervisor yang bisa digunakan
untuk menjalankan itu semua ya. Maka ada namanya VirtualBox, ada namanya VMware. Jadi dengan ini ya, dengan hypervisor ini maka bisa berlangsung secara live ya. Salah satu contohnya bisa secara langsung kita gunakan ini. Nah, kalau misalnya dilihat ini semua, ini adalah tanda segitiga nih. Ini lagi on semua gitu ya. Jadi ini lagi on, lagi berjalan semua. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Jadi di dalam sebuah server itu ya lebih dari satu sistem operasi ya, lebih dari satu OS ya. Jadi intinya ya, misalnya kita ingin menjalankan di sini misalnya sistem akademik ya. Ini misalnya sistem AK ya, siakat ya, siakat. Kemudian di OS ini kita ingin menjalankan misalnya pembayaran uang kuliah gitu ya, pembayaran uang kuliah. Kemudian juga di sini misalnya sistem ataupun aplikasi misalnya adalah storage ataupun penyimpanan data, ataupun katakanlah FTP. Jadi kalau misalnya kita buat dalam satu sistem operasi seperti yang ini tradisional, maka ya tidak termanajemen sebenarnya, tidak termanajemen, dan juga ya banyak apa namanya susah untuk mengelolanya gitu. Nah, kadang kan sekarang sudah dibagi-bagi ya. Kadang dia nggak mau sistem operasi itu ya udah sistem akademik misalnya untuk nilai-nilai, untuk pembayaran, untuk penyimpanan data, jadi nggak disamakan semua OS-nya. Jadi ini adalah salah satu solusi ya, kita menggunakan yang namanya sistem virtual ya. Jadi salah satu contoh yang saya gunakan di sini misalnya di kampus ini yaitu menggunakan seperti demikian. Jadi kenapa direkomendasikan menggunakan ya, salah satunya adalah sistem operasi ini karena bisa kita langsung salah satunya adalah bisa kita backup ya, sistem operasinya bisa kita backup. Kalau misalnya dilihat di sini konten ini bisa kita lihat backup, ini adalah backup otomatisnya ya. Jadi ada backup otomatisnya, yang di backup itu adalah langsung sistem operasinya. Semua sistem operasinya di backup. Nah, ketika misalnya ini ada masalah, hardware ini ada masalah, maka ini bisa kita bisa kita download, kemudian kita jalankan di sistem operasi yang sama dengan yang ada di sistem operasi ini. Jadi dijalankan menggunakan sistem operasi Proxmox juga. Jadi sangat mudah ya manajemennya. Berbeda kalau misalnya arsitektur yang ini mungkin langsung gitu ya. Nah, sama halnya misalnya laptop kita misalnya ada rusak misalnya ya, kemudian kita nggak tahu rupanya tidak di backup datanya, tidak secara otomatis di backup datanya, maka mungkin kita akan sangat susah untuk menormalkan kembali ya. Ya paling kita itu waiting gitu ya, menunggu ya. Ya namanya sistem itu kan istilahnya harus cepat gitu ya. Jadi jangan ada delay yang lama untuk menunggu proses misalnya dari sistem operasi, karena misalnya sistem informasinya kita letakkan di salah satu arsitektur yang modelnya tradisional, maka kemungkinan nanti ada trouble, kita akan susah untuk menjalankannya. Jadi banyak sebenarnya keuntungan ataupun manfaat daripada ya yang sifatnya ini adalah virtual arsitektur ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam ini sangat banyak ya. Kalau kita lihat di sini kan tadi ini ya, misalnya ini adalah OS yang pertama nih. OS yang pertama ini kalau kita lihat ini aplikasinya apa misalnya. Jadi pisah-pisah ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi yang ini adalah Debian 10 Buster ini. Kalau ini aplikasinya ini apa gitu. Jadi kalau kita lihat aplikasinya bisa kita cek misalnya di sini ya. Kita ya bisa lihat di sini. Oke, ini biasanya adalah di sini ada namanya aplikasi Nextcloud ya. Kalau saya clear dulu, kemudian saya lihat sini cd ls, kemudian cd ls. Selain daripada Nextcloud, juga di sini ada aplikasi yang namanya aplikasi Slims. Ada juga Nextcloud, ada juga Slim ya. Nah, kalau misalnya ini diakses ya, IP AD ini
ada namanya alamat IP-nya adalah 65 yang ini. Oke. Jadi kalau misalnya diakses ya 65.199, kemudian di sini adalah 65, maka ini adalah muncul seperti ini, Engine X ya. Kemudian kita buka misalnya titik 8081. Nah, ini adalah aplikasi, salah satu aplikasi cloud atau penyimpanan berkas ya. Kemudian di dalam aplikasi ini juga bisa kita install misalnya aplikasi yang untuk sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya adalah aplikasi Slims ya. Jadi aplikasi Slims itu adalah aplikasi perpustakaan ya. Misalnya Senayan Library Management System. Jadi kalau dilihat inilah Slim tuh ya. Nah, di sini udah kita install juga ya. Kita masukkan aplikasinya itu di dalam sebuah virtual machine di dalamnya, yaitu berupa ini Slim, kemudian 65, ini IP-nya sama, kemudian portnya aja yang berbeda. Nah, jadi bisa dijalankan beberapa aplikasi di dalamnya. Nah, jadi perpustakaan UBD. Jadi artinya ya arsitektur virtual machine ini sangat memberikan kemudahan kita ya, tetapi ingat jangan salah memilih mesin virtual ataupun software ya, software ataupun hypervisor yang cocok untuk resource ya, untuk resource komputer server kita ataupun laptop ataupun komputer ya. Tapi kalau misalnya langsung mau kita install hypervisornya, jika ya di suatu tempat itu katakanlah perusahaan ataupun instansi ya, resource-nya itu memang memadai, maka hypervisor yang kita pilih adalah sifatnya yaitu tipe yang pertama tadi ya, tipe yang pertama tadi yang ini. Jadi artinya apa? Kita langsung install di dalamnya itu sebuah hypervisor, katakan tadi yang kita contohkan adalah Proxmox ya. Nah, ini dia. Tetapi kalau misalnya tidak ya, resource kita tidak cukup, maka ya seperti yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya, berarti kita menggunakan ya hypervisor yang cocok lah untuk menjalankan, katakanlah untuk kebutuhan praktek aja, maka kita gunakan VirtualBox. Oke, itu dia. Nah, kemudian di sini untuk yang pertama, kemudian juga misalnya di sini adalah ada Windows ya. Jadi sini saya juga menggunakan Windows ya. Saya juga di sini menggunakan Windows ya. Nah, ini misalnya Windows nih ya. Nih. Jadi Windows nih kalau saya klik 2 kali tampilannya seperti demikian ya. Ya, sama juga ya. Nah, jadi ini adalah Windows. Jadi bisa kita juga menggunakan remote ya. Bisa kita remote desktop nih ya. Artinya kalau kita misalnya klik 2 kali di sini, maka dia akan muncul ya. Ketika kita klik 2 kali misalnya PM yang ini, maka dia akan muncul jendelanya sesuai dengan apakah dia GUI atau misalnya terminal gitu ya. Ini misalnya Windows nih. Kemudian di sini ada juga saya install yang namanya Ubuntu ya. Nah, ini Ubuntu 2020. Ini dia. Nah, jadi ya inti dari pertemuan kita hari ini adalah kita memahami betul ya maksud daripada arsitektur yang dua ini. Nah, kalau misalnya nanti ditanya ke kita ya, apakah ini termasuk traditional arsitektur atau misalnya virtual arsitektur, nah, maka Anda bisa melihatnya. Jadi bisa Anda lihat di sini ya, dari simbol-simbol ini ataupun dari tanda ini. Oh, kalau seperti ini adalah virtual arsitektur. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita punya virtual ya, bagaimana kalau misalnya kita punya resource yang istilahnya cukup memadai untuk dijadikan sebagai server, maka sangat direkomendasikan kita langsung install hypervisornya langsung. Ada hardware-nya, kita langsung install hypervisornya. Salah satu adalah Proxmox ataupun misalnya hypervisor
yang lainnya yang sangat direkomendasikan. Kemudian kalau misalnya dia hardware-nya tidak memadai, ya, hardware yang tidak memadai ataupun katakanlah misalnya cuman laptop gitu ya, maka kita pilih ya, kita cocokkan di sini adalah hypervisor yang kedua. Jadi itu dia. Oke ya. Oke, ini dia. Oke, baik. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini saja. Kemudian kita sambung minggu depan. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.